Video ini mengandung banyak pembelajaran. Mohon perhatian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Undin Pambudi dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep harta dan kepemilikan dalam syariah. Langsung saja dari pengertian harta. Nah, teori harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat materi maupun yang imateri. Nah, di sini ada teori kepemilikan. Hak milik atau kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan antara yang ditetapkan syara, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta. Konstruksi harta dalam Islam. Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah al-ghina, yang berarti tidak ada kebutuhan. Nah, secara alamiah hubungan antara kedua dimensi tersebut sangat erat. Kekayaan merupakan hasil interaksi antara manusia dan lingkungan yang meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, seperti flora dan fauna dan sebagainya, yang dapat mempermudah manusia untuk mendapatkan untuk kehidupan yang nyaman dihidupi. Sekian. Ya, saya akan menjelaskan penjelasan dari saudara Bangun. Di sini saya akan menjelaskan konsep harta menurut perspektif konvensional. Yang pertama, harta adalah titipan, bukan milik kita. Semua harta esensinya adalah milik Allah Sang Maha Pencipta. Dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 2, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Tentang perbuatan itu bagimu, Dia mengampuni siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa dan segala sesuatunya. Uang, harta dan kekayaan bukanlah milik kita, karena tidak ada harta ataupun uang yang akan kita bawa ketika kita menghadapi ilahi. Hanyalah sebagai amanah yang harus dijaga pemanfaatannya agar mendatangkan kebaikan di dunia ini dan sekaligus keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah dimiliki dilihat dari dua sudut. Pertama, dari mana kita bagaimana ia mendapatkannya. Yang kedua, kemana dan bagaimana ia mempergunakannya. Oleh karena itu, cara mendapatkan dan mengelolanya pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga, menata dan merencanakan keuangan tidak terbatas hanya kebutuhan duniawi. Kehidupan manusia yang sesungguhnya bukanlah kehidupan di dunia. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kelak di akhirat. Kehidupan di akhirat sangat ditentukan oleh cara kita menjalani kehidupan selama dunia ini. Oleh karena itu, pengelolaan harta tidak hanya untuk keperluan konsumsi dunia, tetapi juga konsumsi bagi kehidupan di akhirat, merupakan pengeluaran atas barang-barang yang dipergunakan untuk membantu keperluan bagi perjuangan agama Allah. Selanjutnya, konsepsi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syarat dan bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara bahasa. Kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun istilah kepemilikan adalah pengkhususan hak atas suatu tanpa orang lain dan ia berhak menggunakannya sejak awal. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak-milikan orang lain. Contoh harta jenis ini adalah barang publik seperti jalanan umum, jembatan, dan taman kota. Yang kedua, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam harta sejenis ini adalah warisan, wasiat, harta wakaf, harta baitul, dan sebagainya. Yang ketiga, harta yang dimiliki dan dihak-milikan kepada orang lain adalah harta yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Demikian dari saya, terima kasih. Rinci tentang 8 ketentuan yang mengukur kekayaan pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan kekayaan yang ada di dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kemakmuran dan kemasyarakatan umat. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Islam menentang hidup masyarakat yang menumpuk harta. Nah, Nabi meriwayatkan bahwa orang yang menguasai harta yang tidak bertuan
tidak lagi berhak atas tanah itu. Jika setelah 3 tahun menguasainya, ia tidak lagi menggarap dengan baik. Yang kedua, penggunaan harta secara berfaedah. Cara terbaik memanfaatkan harta benda di jalan Allah adalah dengan merumuskan kebijaksanaan pemungutan pajak dari orang-orang kaya yang merupakan sumbangan yang mereka adil untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Apabila Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah, berarti membebankan kewajiban pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa. Yang keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, berarti membebankan kewajiban pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa. Yang kelima, memiliki harta benda secara sah. Yang keenam, penggunaan harta berimbang. Setiap orang harus berimbang menggunakannya, yaitu jangan boros dan kikir. Yang ketujuh, pemanfaatan sesuai dengan hak. Islam menekankan penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi pemilik. Yang kelima, kepentingan kehidupan. Nah, kepentingan bagi mereka yang hidup harus terjamin dengan memperhatikan hukum waris Islam. Selanjutnya yaitu pemanfaatan kepemilikan. Ada 2 bentuk, yaitu menurut Rifai dan Bakri. Yang pertama, pengembangan harta, yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan harta, yaitu produksi pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Yang kedua, penggunaan harta, yaitu pemanfaatan harta dengan tanpa manfaat material yang harus diperoleh. Yang kedua bentuk pemanfaatan harta tersebut, baik dengan cara dikembangkan mau didaya gunakan, bertujuan untuk faedah. Demikian dari kami, terima kasih.